Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin yang akan bertugas sebagai moderator dan narasumber. Alangkah baiknya untuk mempercepat waktu, izin saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Solihin dengan NIM 205060177. Saya Fitri Andini Widya Hamidah dengan NPM 205060184. Dengan NPM 205060189. Dengan saya Siska Hendriani 205060194. Dan saya Muhammad Ilham Syakirana dengan NPM 205106209. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang lingkungan hidup, ekosistem, dan permasalahan lingkungan. Pada lingkungan hidup akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya Bibi Arumsa akan menjelaskan materi pertama, yaitu lingkungan hidup. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang adalah istilah lingkungan hidup pada bab 1, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dirumuskan sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Slide selanjutnya. Lingkungan hidup menurut Ensiklopedia Indonesia. Dalam Ensiklopedia Indonesia, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme, meliputi satu lingkungan mati atau abiotik, yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya. Yang kedua ada lingkungan hidup atau abiotik, yaitu lingkungan yang terdiri atas organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri. Saya, Fitri Andini Widya Hamidah, akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Baby. Ekosistem. Ekosistem, tingkat organisasi yang lebih tinggi dari komunitas adalah ekosistem. Di sini tidak hanya mencakup serangkaian spesies tumbuhan, tetapi juga segala macam bentuk materi yang melakukan siklus dalam sistem itu, dan energi yang menjadi sumber kekuatan bagi ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik di mana makhluk hidup dan lingkungan tidak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan satu sama lain. Ekologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik. Komponen-komponen yang menjadi penyebab terbentuknya ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siska. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Fitri Andini, yaitu ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Biasanya disebut komponen hidup
Komponen ini dibagi menjadi dua macam, yaitu konsumen atau yang biasa disebut heterotrof dan pengurai atau yang disebut dengan dekomposer. Heterotrof merupakan komponen ekosistem yang tidak bisa membuat makanan sendiri, tapi mengatur ulang dan akhirnya menguraikan bahan organik secara kompleks yang dibangun oleh autotrof. Yang kedua ada dekompos. Komponen ekosistem yang memiliki peran untuk menguraikan bahan-bahan organis yang berasal dari organisme yang telah mati. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham. Selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik atau komponen tak hidup adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Sebagian besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan waktunya. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa anorganik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme, yaitu 1. Suhu. Proses biologi dipengaruhi suhu. Mamalia dan unggas membutuhkan energi untuk meregulasi temperatur dalam tubuhnya. Terus yang kedua, air. Ketersediaan air mempengaruhi distribusi organisme. Organisme di gurun beradaptasi terhadap ketersediaan air di gurun. Yang ketiga ada garam. Konsentrasi garam mempengaruhi kesetimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Beberapa organisme terestrial beradaptasi dengan lingkungan dengan kandungan garam tinggi. Terus yang keempat ada cahaya matahari. Intensitas dan kualitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. Air dapat menyerap cahaya sehingga pada lingkungan air, fotosintesis terjadi di sekitar permukaan yang terjangkau cahaya matahari. Di gurun, intensitas cahaya yang besar membuat peningkatan suhu sehingga hewan dan tumbuhan tertekan. Terus yang kelima ada tanah dan batu. Beberapa karakteristik tanah yang meliputi struktur fisik, pH, dan komposisi mineral membatasi penyebaran organisme berdasarkan pada kandungan sumber makanannya di tanah. Terus yang keenam, iklim. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dalam suatu area. Iklim makro meliputi iklim global, regional, dan lokal. Iklim mikro meliputi iklim dalam suatu daerah yang dihuni komunitas tertentu. Selanjutnya ada ketergantungan. Ketergantungan pada ekosistem dapat terjadi antar komponen biotik atau antara komponen biotik dan abiotik. Ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik terjadi melalui daur biokimia yang berfungsi untuk mencegah suatu bentuk materi menumpuk pada suatu tempat. Ketergantungan antar komponen biotik dapat terjadi melalui rantai makanan, yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tiap tingkat dari rantai makanan disebut tingkat trofi atau taraf trofi. Terus ada jaring-jaring makanan, yaitu rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain, sedemikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring. Jaring-jaring makanan terjadi karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya memakan satu jenis makhluk hidup yang lainnya. Nah, di sini ada gambarnya, ada jaring-jaring makanan. Jadi tumbuhan itu dimakan kambing. Nah, kambing bisa dimakan serigala bisa dimakan singa. Terus kelinci dimakan kucing hutan. Terus kucing hutan dimakan oleh singa. Terus ada yang bawahnya lagi tikus dimakan burung elang. Bisa dimakan kucing hutan juga. Terus burung hantu bisa dimakan kucing hutan, terus dimakan lagi oleh singa. Nah, selanjutnya ada jenis ekosistem. Jenis
ekosistem alam di bumi terbagi menjadi ekosistem alam di bumi terbagi menjadi dua, yakni ekosistem darat dan ekosistem perairan. Selain itu ada juga ekosistem buatan manusia. Pertama, ekosistem darat adalah ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ini banyak memiliki sifat iklim dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup. Ekonomi darat itu meliputi gurun, padang rumput, atau hutan hujan tropis. Terus yang kedua, ekosistem perairan yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Ekosistem ini bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Ekosistem ini bisa dibedakan menjadi dua, yakni air tawar dan air laut. Air tawar memiliki kadar garam yang sedikit dan dibedakan berdasarkan keadaan air. Air laut memiliki kadar yang tinggi. Ini memiliki pergerakan air yang bisa dipengaruhi oleh arah angin. Terus yang ketiga itu ada ekosistem buatan, merupakan buatan atau diciptakan manusia. Biasanya ini untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki keanekaragaman. Contohnya, ekosistem ini seperti hutan tanaman, waduk, atau sawah irigasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh manusia dalam lingkungan. Faktor lingkungan, baik yang biotik maupun abiotik, selalu mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi secara tiba-tiba atau secara perlahan. Perubahan tersebut dikarenakan manusia dengan pengetahuannya mampu mengubah keadaan lingkungan sehingga menguntungkan dirinya guna memenuhi kebutuhan. Contohnya, dengan adanya teknologi kan apa-apa jadi sekarang mah biasanya di sawah itu padi itu memakai biasa, orang-orang sekarang bisa memakai mesin untuk keuntungan dirinya sendiri. Terus di sini juga ada lingkungan hidup yang diharapkan manusia. Setiap makhluk hidup menginginkan agar tempat hidupnya memberikan keamanan dan menyenangkan, sehingga demi untuk keberlangsungan hidup bagi individu itu dan bagi jenisnya. Tapi di sisi lain, jika manusia mengharapkan lingkungannya aman dan nyaman, manusia juga harus memiliki sifat tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, agar terjadinya timbal balik antara manusia dan lingkungan yang baik. Jadi contohnya di sini, jika manusianya sendiri buang sampah ke solokan, ya lingkungan juga akan marah. Contohnya akan terjadinya banjir. Terus kalau apa namanya pengundulan pohon, manusianya juga akan lingkungannya juga akan marah dengan terjadinya longsor. Nah, mungkin segitu dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.